Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, Ustaz ingin menyapa kalian. Apa kabar kalian semua, anak-anak soleh dan anak solehah? Alhamdulillah, semoga semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melindungi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga. Kita doakan, mungkin ada saudara kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lekas mengangkat sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan yang terbaik bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, hari ini hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, kita akan memulai atau melanjutkan kembali pelajaran kita di tema 8 subtema 1. Sebelumnya, saya ingatkan kembali, selalu patuhi protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19 dan agar kita pun tidak terkena dengan virus corona. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan di pembelajaran 5. Kita akan mempelajari muatan pelajaran SBDP, yaitu mengidentifikasi lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Ya, untuk mendapatkan atau mampu mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor, kamu dapat melakukan dengan cara berikut, yaitu amati nada dasar dan interval lagu. Mengerti ya? Amati nada dasar dan interval lagu. Kemudian menyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu, maka kamu akan memahami sifat lagu tersebut. Ya, menyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu, maka kamu akan memahami sifat lagu tersebut. Ya. Itu tadi pelajaran kita di muatan pelajaran SBDP. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia, menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks tersebut atau teks berikut. Yang pertama, tugas kita adalah mencari teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin kita ketahui. Yang menjadi pertanyaan adalah kita ingin mencari atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Info apa yang kita ingin ketahui dari teks tersebut? Kemudian, setelah kita ingin mengetahui informasi atau ilmu atau berita yang ada pada teks tersebut, makanya kita harus terlebih dahulu
membaca teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Ya, kolom yang bercabang-cabang ya. Kemudian kolom tersebut kita isi dengan pokok-pokok informasi, inti dari informasi itu. Nah, itu akan menjadi sebuah peta pikiran yang apabila setelah kita mengetahui peta pikiran itu, kita mampu kembali menceritakan isi dari teks tersebut. Selanjutnya adalah dengan menuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu ketahui atau yang kamu temukan dengan bahasamu sendiri. Ya, itu tadi sesuai dengan urutan dalam teks. Peta pikiran yang sudah jadi kita isi dengan pokok-pokok informasi tersebut, kita bisa menceritakan kembali, ya, membacakan kembali tanpa membaca buku, dan kita menyampaikan isi dari peta pikiran dengan bahasa kita sendiri, yang semua intinya ada persamaan dengan isi teks. Ya, semoga dari sini bisa dipahami. Oke. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Ya. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Satu lagi perlu digarisbawahi, proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan atau disebut dengan infiltrasi. Sungai adalah sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai itu terbentang atau sungai itu berasal dari hulu sampai hilir. Apa itu hulu? Hulu adalah bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berarti berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air atau sumber air. Adapun hilir, ada yang tahu apa itu hilir? Hilir adalah bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Ya, hilir itu ujung dari sungai yang ujungnya atau yang akhir dari sungai itu adalah laut. Itu dinamakan hilir. Contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Nah, dulu sebelum banyak jalan, orang menggunakan sarana transportasi atau menyambung perjalanan itu dengan menggunakan transportasi air, atau transportasi itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan sebuah perjalanan. Apabila kita ingin melakukan perjalanan dari pulau satu ke pulau lain, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan sarana transportasi air atau
udara. Kemudian contoh pemanfaatan sungai yang kedua adalah pengairan sawah. Seorang petani yang menanam padi pastilah membutuhkan air untuk mengairi sawahnya supaya padi yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan subur. Selanjutnya, dari pemanfaatan air adalah media tambak ikan dan udang. Media adalah sarana yang dijadikan tambak ikan atau udang. Ya, seseorang yang membudidayakan ikan atau udang tentulah pasti menggunakan air. Kemudian air itu bisa mengaliri atau melakukan sirkulasi, sehingga air yang digunakan oleh tambak dan udang itu selalu ada perubahan. Jadi agar tidak bau. Kalau sudah bau, ikan atau udang bisa banyak yang terganggu dan mengakibatkan banyak kematian. Selanjutnya kita kembali ke muatan bahasa Indonesia, yaitu kita mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Bisa bedakan ya antara teks fiksi dan teks non-fiksi. Saya ulang supaya tetap ingat, teks fiksi itu adalah teks hayalan yang dikarang oleh orang. Bisa jadi hanya sebagai cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang tidak ada sumber kebenarannya, atau bisa dikatakan hoax, atau hanya sebagai opini, pendapat atau alasan saja. Adapun teks non-fiksi adalah teks yang realitanya benar-benar terjadi. Kejadiannya atau peristiwanya itu benar-benar terjadi tanpa ditambahi atau dan dikurangi. Artinya teks tersebut asli, ada kenyataannya. Ya, kita akan mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu memiliki beragam jenis seperti artikel, ya, karya ilmiah, tajuk rencana, opini biografi, reportase, pidato, dan iklan. Ya. Kenapa opini bisa masuk? Karena mungkin mempunyai dasar atau pembuktian yang sangat kuat yang diambil dari berbagai pustaka atau penelitian. Teks non-fiksi itu berisi informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Jadi asli ya. Ya, kita lanjutkan ke muatan PPKN. Pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar. Ya, semboyan Pancasila kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Kemarin sudah kita bahas bahwa Indonesia ini akan kaya akan budaya, berbagai macam suku, sangat beragam, ya. Setiap daerah memiliki keistimewaannya masing-masing, dan keistimewaan daerah lain patut kita lestarikan. Selain kita melestarikan budaya kita sendiri,
Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Ya, kerukunan inilah yang kita ingin capai. Karena dengan kerukunan kita akan bersatu. Apabila kita bersatu, maka kita akan kuat. Negara lain tidak bisa mengganggu kerukunan kita. Tetapi kalau kita bercerai-berai, maka mudah sekali terjadi perpecahan yang bisa ditimbulkan dari dalam sendiri ataupun dari luar. Oke, sikap saling menghargai dan menghormati itu dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Ya, kita saling menjunjung tinggi pertunjukan kesenian daerah lain. Tidak membenci kesenian daerah lain dan tidak memandang remeh kesenian daerah lain, tetapi kita harus junjung tinggi. Kedua, berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku maupun agama. Ya, tidak membeda-bedakan karena kita satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Ya, tadi kita sudah bahas, sudah sampaikan kepada kalian, mau mempelajari kebudayaan daerah lain. Kemudian yang keempat, menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Ya, maksudnya kita berikan mereka waktu dan tempat dan keamanan buat mereka yang sedang menjalankan ibadah tanpa mengganggu atau yang lainnya, ya. Itu tadi sikap saling menghargai dan menghormati yang harus kita wujudkan demi mencapai kerukunan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kita lanjutkan dengan muatan pelajaran SBDP di pembelajaran 6 ini, yaitu dengan mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis minor. Kalau kemarin kita telah membahas tentang tangga nada diatonis mayor, sekarang kita akan membahas tentang tangga nada diatonis minor. Ya, perhatikan gambar. Pada gambar di atas itu terdapat bahwa jarak susunan pada tangga nada minor yaitu 1/2, 1/1/2, 1/1, itu intervalnya ya. Ketukan antara satu dengan ketukan lainnya mempunyai interval jarak. Tangga nada diatonis minor atau tangga nada minor itu bersifat sedih dan kurang bersemangat. Ya, mungkin hanya ini yang Ustadz dapat sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian tetap semangat belajar daring dalam jaringan. Ustadz pesan dengan kalian, beri komentar pada video ini dengan mengabsen nama kalian dan kelas kalian. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga ibadah kita agar kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustadz akhiri dengan kita ucapkan bersama hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.